ini semangat sekali. Katri lagi-lagi ditemenin sama anak-anak sekolah minggu yang sudah mulai besar. Udah kelas berapa sih Alin? 7. Kelas 7 berarti 1 SMP ya? Kalau Adel? Sama kelas 7 1 SMP. Wah, bentar lagi bisa bantu Katri buat jadi kakak sekolah minggu, bukan anak sekolah minggu lagi. Mau? Ya mau. Ya mau, harus semangat mau. Nah, hari ini Katri ditemenin sama Ciselin sama Adel. Adel. Oke, kita mau semangat memuji Tuhan. Kita mau nyanyi Ku Mau Cinta Yesus dulu ya. Di tahun baru kita mau tetap cinta Yesus apapun keadaannya. Amin. 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 Kita mau nyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. sekali lagi pakailah. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, amin. Kita mau dipakai Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Kita bisa lolos di tahun 2020 dengan sehat. Nggak ada yang sakit kan? Nggak ada yang dikarantina kan? Nggak ada yang kena COVID kan? Nggak ada. Puji Tuhan. Di 2021 kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa lagi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan beri pada setiap kami. Saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama Yesus yang sudah berdoa, mari sama-sama katakan Amin. Amin. Kita mau nyanyi apa nih, Ce? Kita mau nyanyi lagu Yesus Yesus Pokok. Yesus Pokok. Oke, kita mau nyanyi Yesus Pokok. Oke. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cintakan, Amin. kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
Buahnya apa coba? Jeruk yang asam. Coba buah-buah roh apa sih? Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Coba kita ingat ya. Sukacita, damai, Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari buah-buah roh itu ada nggak yang sudah dikuasai? Aku pede nih, aku bisa bilang aku sabar. Kalau Katri belum. Katri belum sabar. Tapi Katri sudah bisa bilang Katri punya apa ya? Apa ya? Kasih, sukacita. Sukacita Katri punya. Jadi kalau misalnya sedih nggak yang gimana gitu. Amit-amit ya, ada kan orang yang di atas terus nanti ke bawah, tahu kan artinya kan? Nah, nggak sampai seperti itu. Karena Katri punya sukacita dalam diri Katri. Kalau kalian? Kalau aku udah dapet sukacitanya. Sukacitanya juga. Apapun yang terjadi tetap sukacita. Makan mie sama nasi, sukacita. Iya. Terus kalau Adel? Iya, sama aja deh. Kok sama aja deh. Emang sukacitanya apa? Pernah ngalamin hal yang paling nggak enak selama pandemi apa sih? Apa ya? Nggak punya. Nggak ketemu teman. Nggak ketemu teman. Oh iya ya, kelas 7 yang bener-bener harusnya kan satu kelas berapa sih? Aku ada berapa ya? 32 kayaknya. Kenal semua nggak? Nggak semua juga sih. Cuma beberapa aja. Cuman beberapa Iya. aja. Padahal kalau kita masuk sekolah bisa tatap muka, bisa kenal ya. Iya. Ini teman sekelas aku, itu juga hal yang buat kita sedih. Ini sekolah gimana sih? Masa nggak kenal temennya gitu kan? Nggak terlalu akrab. Tapi tetap sukacita karena bersyukur kita bisa sekolah ya. Oke. Nah sekarang kita mau lanjut nih. Tadi kita sudah memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mau dipakai Tuhan. Terus kita mau bilang tinggal di dalam Yesus. Yang ketiga kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi dari video yang Katri akan tunjukkan. Yuk kita lihat dulu ya. Ini dia. Check it out, check it out. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, berkatalah Yosua dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai.
Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yerikho. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah, itu dia videonya. Kita mau tahu di mana video itu? Di firman Tuhan juga ada. Kita mau buka ya, C, dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Sudah ketemu? Sudah. Nanti dari Adel baca 1 sampai 5, nanti Selin 6 sampai 10, 10 sampai 17 Katri. Oke? Yuk. Judul perikopnya menyeberangi sungai Yordan. Adel. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para iman yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kuperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir
Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu menjadi yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin untuk firman Tuhan. Masih semangat? Masih. Apa sih maksudnya? Tahu nggak? Iya, dari video yang kita tonton, dari firman Tuhan yang kita baca, intinya adalah kitab ini menunjukkan bahwa Tuhan mampu melakukan perbuatan yang ajaib. Tapi sebelum Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib, Yosua bilang apa nih ayat 5? Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dari sini kita belajar, ketika Tuhan mau melakukan perbuatan yang ajaib terhadap umatnya, baik itu umat Israel ataupun kita, Tuhan itu tidak main-main. Misalnya Selin lagi males-malesan, terus tiba-tiba ajaib, nilainya A semua. Tidak seperti itu. Adel lagi marah-marah terus sama adiknya, tiba-tiba ajaib, apa yang didoakan Adel dijawab Tuhan. Tidak seperti itu. Ajaib enggak? Tadi ketika tabut perjanjian Tuhan itu melewati sungai Yordan, ada yang mengalir ke sini, ada yang mengalir ke situ, ya kan? Nah, intinya dari perbuatan ajaib ini, kalian juga mau mengalami perbuatan ajaib enggak? Mau. Persiapkan diri, ya. Hari ini kita mau belajar mempersiapkan diri, menguduskan diri. Caranya seperti apa? Kurangi marah-marah. Contoh kalau yang marah-marah. Kalau misalnya malas-malas, kurangi malas-malas, ya. Dan rajinlah untuk baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, dengar-dengaran sama orang tua. Iya, orang tua itu juga wakil Allah. Amin. Amin. Percayalah bahwa Allah yang menyertai orang Israel juga Allah yang menyertai kita. Yuk, kita mau baca di mana ya? Ayat 7. Coba Selin sama Adel boleh baca ayat 7. Yosua 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Amin. Bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Siapa tadi? Yosua. Kalau seperti dahulu Tuhan menyertai Yosua, demikianlah Tuhan akan menyertai kita. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mau mempersiapkan diri untuk mengalami keajaiban dari Tuhan? Siapa tahu ya, nanti secepatnya Tuhan buat corona pergi, apalagi puji Tuhan vaksin sudah ditemukan. Jadi kita bisa tatap muka di sekolah, kenal teman-teman, tatap muka di gereja, ibadah. Itu juga sebuah keajaiban. Kita doakan sama-sama ya. Amin. Sekarang kita mau akhiri ibadah kita mau berdoa. Tirukan kata di berdoa ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, bantu kami untuk mempersiapkan diri mengalami keajaiban dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menyertai kehidupan kami. Tuhan berkati papa mama kami, teman-teman kami, dan seluruh orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Ini pujian dan rasa syukur kami. Di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, dan kita mau mempersiapkan diri supaya mengalami keajaiban dari Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.